Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan yang minggu lalu sudah kita sedikit pelajari tentang bagaimana susunan atau tingkatan dari tingkat peradilan di Indonesia. Ya, yang pertama kita akan fokus pada Mahkamah Agung terlebih dahulu. Kita tidak akan belajarnya sangat-sangat mendalam dan dengan detail, cukup permukaannya saja. Barangkali kalian nanti ada yang tertarik menjadi jaksa atau menjadi pengacara, menjadi hakim, menjadi advokat, begitu kan? Silahkan dipahami lebih dalam, ya. Yang pertama kita pelajari tentang Mahkamah Agung. Nah, sesuai yang tertera pada pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung ini menjadi pengadilan negara tertinggi dari semua lingkup peradilan yang ada. Nah, dalam menjalankan tugasnya, dia terbebas dari campur tangan pihak manapun, termasuk pemerintah. Dengan demikian, dalam hal ini Mahkamah Agung ini yang nantinya dikenal dengan sebutan yang lebih singkat MA-RI gitu ya, atau MA saja, memiliki beberapa wewenang. Wewenang utamanya adalah mengadili perkara tingkat kasasi, anak-anak. Nah, apa itu kasasi? Kita akan belajar lebih lanjut itu nanti di belakang. Lalu dia juga akan berfungsi sebagai untuk penguji peraturan perundang-undangan di bawah naungan undang-undang dan terhadap undang-undang. Nah, apa Bu maksudnya itu? Kalau kita mempelajari lebih dalam, nanti ada tuh uji materi undang-undang itu pada Mahkamah Konstitusi, begitu ya. Nah, di sini Mahkamah Agung hanya menguji secara material terhadap peraturan perundang-undang, kayak gitu. Lalu yang ketiga, dia akan melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkup peradilan. Kalau tadi di awal kita tahu di bawahnya nanti ada peradilan sipil, ada juga peradilan militer, peradilan sipil nanti ada peradilan umum, ada peradilan khusus, dan sampai di bawah-bawahnya. Jadi yang tertinggi ini ada pada Mahkamah Agung. Makanya tingkat keputusan tertinggi ada di tingkat kasasi, yakni di Mahkamah Agung. Di mana letak dari Mahkamah Agung, Ibu? Berkedudukannya di ibu kota. Jadi kalau sekarang di Jakarta, mungkin nanti ketika ibu kota berpindah, bisa jadi juga dia akan berpindah. Nah, untuk selanjutnya bagaimana struktur dari MA atau Mahkamah Agung? Struktur utamanya itu terdiri atas pimpinan Mahkamah Agung, kemudian ada hakim anggota, lalu juga ada panitera, dan ada sekretaris. Nah, ini jumlahnya nggak cuma 4 orang aja gitu ya. Jadi pimpinan MA itu nanti ada ketua MA-nya, atau istilahnya nanti ada ketua kamar gitu loh. Setelah itu ada wakil ketua dan juga ada beberapa ketua muda. Nah, siapa yang tahu sekarang siapa nih ketua MA yang sekarang di periode kepemimpinan Bapak Jokowi? Ada yang tahu? Oke, Ibu tunggu ya, siapa yang bisa nyari tahu nih Bapak siapa? Lalu di bawahnya hakim ketua tadi ada wakil ketua, ketua muda udah. Setelah itu, wakil ketua nanti ada beberapa bidang anak-anak. Ada yang bidang yudisial, ada bidang non yudisial. Lalu ketua muda itu tidak hanya satu orang, tapi ada beberapa. Nanti ada ketua muda perdata, ada ketua muda pidana, ada ketua muda agama, militer, tata usaha, pembinaan, dan pengawasan. Jadi ada banyak sekali kamar-kamar ya di situ, di Mahkamah Agung. Lalu hakim anggota. Nah, hakim anggota ini disebut sebagai hakim agung yang diangkat langsung oleh kepala negara, yakni di Indonesia sebagai kepala negaranya adalah presiden. Lalu juga ada panitera. Kemarin ada yang bertanya tidak sih panitera itu apa, Bu? Nah, kalau dalam struktur organisasi yang lebih sederhana itu seperti sekretaris gitu anak-anak. Tapi beda dengan sekretaris jenderal ya. Jadi panitera itu bertugas untuk mengurusi segala jenis ketata-usahaan dari negara, di mana supaya dalam organisasi Mahkamah Agung ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, apa saja yang dikerjakan? Banyak, intinya berhubungan dengan administrasi. Nanti ada administrasi peradilan, ada administrasi umum. Itu makanya nanti terdata semua tuh kasus-kasusnya, kemudian ya yang kaitannya dengan ketatausahaan lah, persuratan, kemudian administrasi, minutasi perkara. Itu ada banyak sekali. Nanti silahkan barangkali ada yang tertarik ke arah sana.
Lalu juga ada sekretaris jenderal anak-anak ya. Sekretaris jenderal ini, dia kalau kita lihat dari asal katanya mirip ya. Ini juga aparatur negara yang menjalankan tugas yang bertanggung jawab ke MA, yang kalau tadi di Panitera itu lebih ke administrasi justisial ya, kayak pencatatan kasus gitu loh. Nah, kalau yang sekretariat ini yang administrasi kaitannya misalnya dengan standarisasi teknis bidang administrasi keuangan kayak gitu. Atau nanti standarisasi pembinaan tenaga ahli kayak gitu. Banyak hal. Jadi mungkin kalau kita pelajari satu persatu kita akan meledak nanti kepalanya. Cukup tahu bahwa susunan MA, oh ini bentuknya. Lalu ini dia fungsi Mahkamah Agung. Ada beberapa fungsi. Fungsi ini tujuannya untuk apa? Ya, untuk menjalankan perannya sebagai pengadilan negara tertinggi. Yang pertama fungsi peradilan. Fungsi peradilan seperti yang kita tahu, sebagai pengadilan negara tertinggi, dia akan menguji secara material peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tentang apakah suatu peraturan itu yang ketika ditinjau dari isinya, materinya, itu bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. Nah, itu fungsi peradilan. Lalu ada fungsi pengawasan. Nah, sebagai badan pengadilan tertinggi, dia berhak mengawasi lingkungan peradilan di bawahnya gitu. Tujuannya untuk apa, Bu? Tujuannya agar peradilan yang dilakukan betul-betul diselenggarakan dengan seksama dan wajar. Jadi itu juga tanpa mengurangi kebebasan hakim gitu ya. Jadi bagaimana pekerjaan pengadilan di bawahnya atau tingkah laku dari para hakim itu dalam menjalankan tugas yang kaitannya dengan tugas pokok kekuasaan kehakiman. Itu pengawasan. Itu yang mengawasi lembaga peradilan yang ada di bawah-bawahnya. Lalu fungsi pengaturan. Nah, fungsi pengaturan ini jika terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang, maka Mahkamah Agung itu bertindak sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum. Jika ada misalnya peraturan ABCD lalu ternyata peraturannya masih bias atau istilahnya kalau di uji material pasal karet itu ya, tapi nggak masuk pasal karet sih. Intinya ada yang belum tertera dalam bunyi pasal itu bisa juga nanti dilengkapi oleh Mahkamah Agung. Jadi sewaktu-waktu dia dapat MA ini dapat membuat peraturan sendiri bila dianggap perlu. Lalu ada fungsi nasihat, ini untuk sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum dari lembaga yang ada di bawahnya. Dan juga fungsi administratif, tadi ada panitera sama sekretaris itu banyak banget ya. Nah, itu untuk mengorganisasi, mengadministrasi dan juga mengatur bagaimana finansial dari lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Oke, itu untuk MA, lumayan banyak ya. Nah, sekarang kita breakdown lagi anak-anak. Breakdownnya di tingkat peradilan sipil yang peradilan umum. Di bawahnya nanti ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi. Oke ya, berdasarkan hierarkinya dalam lingkup yang menjadi naungan dari peradilan umum itu meliputi dari pengadilan tinggi, pengadilan negeri, dan juga pengadilan khusus. Sebetulnya di tingkat peradilan sipil juga sudah ada peradilan khusus. Jadi itu nanti akan dijelaskan di agak belakang gitu, bahwasanya di peradilan khusus itu ada beberapa pengadilan yang masuk ke ranah peradilan umum. Nah, sekarang kita fokus kedua dulu ya, yang pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Kita belajar dari hierarki yang terbawah dulu, yakni pengadilan negeri atau yang nanti dikenal sebutannya sebagai PN. Nah, PN ini berkedudukan di ibu kota kabupaten. Kemarin sudah sempat tersinggung sedikit. Jadi fungsinya sebagai pengadilan tingkat pertama. Nah, jadi kalau pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri ini mempunyai fungsi untuk memeriksa, memutus, dan juga menyelesaikan perkara-perkara baik yang pidana atau perdata oleh orang yang ingin mencari keadilan. Nah, jadi ketika sudah diputuskan atau sudah divonis begitu ya, sudah ada dakwaan, putusan dari hakim itu nanti bisa diajukan ke pengadilan yang di atasnya lagi dari pengadilan negeri. Di mana itu?
Oh iya, kita bahas dulu yang susunnya dulu ya. Jadi susunan dari pengadilan negeri itu 11-12 mirip sebetulnya nanti dari yang Mahkamah Agung sampai bawah. Cuma nanti ada perbedaan pada nih, ada jurusita. Jadi kalau ada sengketa yang sifatnya perdata, lalu ya misalnya gagal bayar gitu kan, kredit di bank lalu gagal bayar, itu nanti akan ada jurusitanya untuk diambil sebagai milik negara. Nah, bisa dibilang seperti itu. Untuk sisanya sama, sekretaris fungsinya, panitera, hakim anggota. Nah, kalau tadi di Mahkamah Agung pimpinannya itu ada banyak gitu kan, ada banyak-banyak kamar. Nah, pimpinan dari pengadilan yang di bawah nih, pengadilan-pengadilan umum itu hanya bersifat sebagai ketua dan juga wakil ketua, tidak ada lagi ketua anggota. Nah, kalau tadi sempat tersinggung tentang banding. Nah, di tingkat pengadilan negeri ini ketika ada putusan dari hakim yang tidak sesuai atau dirasa kurang meyakinkan gitu ya, atau ada kekhilafan hakim yang ditemukan. Nah, nanti bisa naik banding ke tingkatan yang lebih tinggi di atasnya pengadilan negeri. Apa itu? Itu adalah pengadilan tinggi atau PT. Nah, PT ini kedudukannya di ibu kota provinsi. Jadi kemarin 11-12 sudah disinggung ya, kalau kumpulan dari kecamatan nanti kabupaten akan membentuk provinsi. Nah, nih jadi pengadilan tinggi ini menaungi berbagai pengadilan negeri yang ada di lingkungan kawasan provinsi tersebut. Nah, di tempat inilah bisa diajukan tingkatan banding kalau ada putusan dari pengadilan negeri yang dirasa tidak sesuai. Lalu apabila kita bandingkan strukturnya dari susunannya, itu tidak ada jurusita ya, atau di Mahkamah Agung juga tidak ada juga ini ketua anggota seperti itu. Jadi lebih simpel dan mudah dipahami. Sekarang kita lanjutkan pada peradilan khusus. Tadi di awal Ibu sudah sebut bahwa peradilan khusus itu ada yang di bawah naungan dari peradilan umum. Apa saja itu? Garis besarnya pengadilan khusus ini membawahi 8 jenis. Bukan 8 jenis, ada 8 pengadilan khusus nanti. Nah, ini yang di bawahnya dari peradilan umum. Ada pengadilan anak, pengadilan niaga, kaitannya dengan dagang, ada juga yang hak asasi manusia. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia nanti larinya ke sini pengadilan khusus. Jadi tidak lagi ke pengadilan negeri. Ada hubungan industrial dan juga tipikor, tindak pidana korupsi. Jadi kalau ada koruptor-koruptor yang disidang, mereka di bawah pengadilan khusus begitu. Dan juga pengadilan perikanan. Lalu yang pengadilan agama ada mahkamah syariah, ini bisa jadi ditemukan pada daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus. Misalnya di mana nih contohnya? Di Nanggro Aceh Darussalam. Ada juga pengadilan tata usaha kalau ada kaitannya dengan perpajakan dan keuangan. Bukan keuangan sih, perpajakan administrasi. Nanti larinya peradilan khusus yang di bawah peradilan tata usaha. Lalu selanjutnya satu lagi yang kemarin sudah sempat banyak dibahas sebetulnya. Jadi kita tinggal mengulang lagi yang peradilan militer. Seperti yang kita tahu bahwa peradilan militer ini ya berada di ranah militer untuk TNI, anggota TNI aktif begitu. Nah, dari stratanya, dari tingkatannya juga hierarkinya mulai dari pengadilan militer, kemudian di atasnya lagi naik pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama. Ini yang pengadilan militer ini untuk jabatannya dari kapten ke bawah. Jadi kapten, nanti ada prajurit, di bawahnya ya prajurit paling bawah kan. Lalu kalau di atasnya lagi nanti pengadilan militer tinggi, itu yang tingkatannya jabatannya mayor ke atas, jenderal gitu. Lalu kalau ada banding ketika putusan dari pengadilan militer tinggi, itu larinya kemana? Nanti larinya ke pengadilan militer utama. Nah, terakhir pengadilan militer khusus ini ketika ada situasi kondisi misalnya peperangan gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang banding nih, yang tadi sudah disebutkan di awal, bahwasanya banding itu adalah proses yang kontra terhadap putusan hakim. Jadi kalau misalnya sifat keputusan itu harus diakui dulu secara hukum, artinya sudah diputuskan oleh hakim, sudah dibawa persidangan, ya sudah mendapatkan keabsahan bahwasanya putusan hakim gitu, sudah memiliki kekuatan hukum. Nah, itu bisa untuk diajukan banding. Bandingnya ini harus melalui yang resmi dong. Ini bisa diajukan dalam rentang waktu 14 hari sejak putusan diberikan, ya.
Jadi kalau di tingkat pengadilan negeri berarti 14 hari dong itu harus dibawa ke pengadilan tinggi. Nah, lalu bagaimana output dari dari banding ini? Jadi namanya keputusan hakim itu kan berdasarkan banyak sekali pertimbangan. Jadi nanti kalau kalian yang belajar atau yang ingin menjadi hakim, bagaimana cara menjadi hakim yang adil dan benar, yang meminimalisir kekhilafan, itu diusahakan dari sekarang ya. Jadi bisa jadi nanti kalau misalnya gini kasusnya, ketika di tingkat pengadilan negeri vonis yang dijatuhkan untuk pencuri ayam gitu, misalnya pencuri ayam cuma dikasih vonis 3 bulan, lalu yang ayamnya dicuri ini merasa tidak adil nih, nggak bisa nih, ini ada faktor-faktor lain yang bisa untuk menguatkan hukumannya jauh lebih tinggi, akhirnya dibawa ke pengadilan tinggi untuk diajukan banding. Bisa jadi nanti saat dilakukan banding ada 2 jenis anak-anak. Apa yang pertama? Output yang terbukti itu pertama nanti bisa dilakukan diadili kembali atau de novo sesuai dengan prosedur. Nah, di sini ya akan menyebabkan atau memberikan efek ke yang kedua, ada penyesuaian hukuman sesuai undang-undang atau resentencing. Jadi kalau misalnya tadi saat yang pencuri ayam cuma 3 bulan, bisa jadi kalau ternyata ada bukti-bukti yang menguatkan kasus pidananya, kemudian dijatuhi hukuman 1 tahun, itu sangat mungkin dan marak terjadi gitu. Atau kalau misalnya yang dari si tergugat ya, siapa sih? Iya, tergugat. Tergugatnya itu merasa saya memiliki bukti-bukti yang menguatkan saya untuk saya tidak bersalah. Nah, itu bisa untuk dilakukan vonis bebas. Jadi kebanyakan orang-orang yang melakukan banding ini itu dilakukan oleh Oke ya, kalau tadi Ibu ada silap-silap kata, jadi yang berhak untuk mengajukan banding itu adalah terdakwa ya anak-anak. Jadi orang yang sudah divonis oleh hakim, tervonis oleh hakim, itu bisa untuk mengajukan banding. Nah, di Indonesia banding diajukan di pengadilan tinggi tadi dimohonkan perkara menjadi mentah, artinya ya diulang lagi, diadili kembali, seperti itu. Kemudian, ketika alasan banding itu tidak terbukti, lalu keputusan dari pengadilan rendah nanti akan dikuatkan. Itu output yang ketika tidak terbukti, maksudnya alasan untuk banding itu tidak bisa dibuktikan gitu loh, tidak memenuhi syarat untuk dilakukan banding, akhirnya keputusan dari pengadilan negerinya tadi kemudian dikuatkan. Oke, setelah banding naik lagi ke atasnya, belum puas nih yang terdakwa, saya masih bisa, kalau misalnya tadi kasusnya kemudian dijatuhi vonis 1 tahun gitu ya, wah ini keadilan harus ditegakkan, tidak bisa, saya yakin ini tidak, dari pengacaranya, lawyernya itu berusaha sangat keras, ini klien saya ini harus divonis bebas nih, dia tidak bersalah seharusnya, itu bisa dinaikkan ke tingkat kasasi. Nah, jadi di atasnya kasasi lagi di atasnya banding itu adalah kasasi. Di awal disebutkan bahwasanya Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengadili perkara-perkara yang dikasasikan gitu kan. Jadi di mana dilakukan kasasi? Ya, di ibu kota provinsi alias di tingkat atau di ranah Mahkamah Agung. Itu sebagai tingkat peradilan terakhir. Nah, apa syarat-syaratnya untuk dilakukan kasasi? Pertama, jika ada perbuatan dari pengadilan-pengadilan yang di bawahnya tuh, jadi pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, kemudian dari para hakim yang menangani kasusnya itu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan pengadilan di perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa gitu ya, alias yang udah divonis bebas, ya ngapain lagi mengajukan kasasi, ya kan? Nah, itu bisa diajukan ke ranah kasasi. Tadi di ranah banding. Di ranah kasasi ini tadi bisa juga dikenal istilahnya sebagai naik banding. Ya, kalau tadi banding, ini naik banding lagi karena kasasi. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan.
Oh iya, satu lagi, Ibu hampir lupa. Peninjauan kembali anak-anak. Nah, peninjauan kembali ini juga disebut sebagai PK. PK ini adalah salah satu-satunya dari upaya hukum terakhir yang bisa ditempuh oleh terpidana. Kalau tadi di awal-awal kan terdakwa, kalau ini sudah didakwa, sudah mendapatkan vonis dan tinggal dilakukan eksekusi. Alias tindak pidana yang dilakukan gitu ya. Jadi oleh terpidana atau orang yang dikenai hukuman, nah itu lebih tepatnya. Dalam suatu kasus jika suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, nah ini syaratnya tadi. Kalau waktu banding Ibu tadi sempat ngomong bahwasanya keputusannya itu masih belum memiliki kekuatan hukum tetap karena masih bisa diajukan ke banding, bisa diajukan ke ranah kasasi. Nah, ini nih hal PK ini bisa diajukan sebagai jalan satu-satunya jalan terakhir oleh si terpidana. Jadi kalau misalnya ada kasusnya siapa yang terpidana mati ya? Yang terkenal Amrosi begitu ya, yang melakukan tindakan terorisme begitu. Lalu ingin dari pengacaranya untuk coba diturunkan, siapa tahu bisa tuh diringankan hukumannya, tidak lagi hukuman mati tapi hukuman seumur hidup gitu. Nah, ini bisa dilakukan peninjauan kembali. Jadi peninjauan kembali ini bisa diajukan dengan syarat-syarat bahwasanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung itu terdapat kesalahan atau kekhilafan yang dalam memutuskan perkara tidak terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan. Oke, kalau panjang kali lebar jadinya nanti ngantuk. Coba sekarang tugasnya adalah mencari kasus dari pertama kasus kasasi, yang kedua kasus banding, yang ketiga kasus peninjauan kembali yang sangat-sangat kontroversial yang ada di negara kita, di negara Indonesia. Jadi supaya bisa ngikutin nih perkembangan dari informasi peradilan dan juga sistem hukum yang ada di Indonesia ya. Jadi tugasnya kalian cukup cari berita saja yang kaitannya dengan peninjauan kembali, PK, kasasi atau banding. Kasus-kasus hukum yang ada di Indonesia. Seperti biasa, nanti ada kantong tugas, silahkan dikumpulkan pada kantong tugas Edmodo. Sampai di sini pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum.